Di tengah jalan tuh ada mobil yang agak mepet. Karena agak mepet ya kita berusaha lebih cepat dan ya ngotot-ngototan lah. Karena ada yang mau mepet kan, ini siapa? Begitu agak kita lebih cepat gitu, dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya ada tatonya. Nah, tapi mukanya saya lupa, saya nggak lihat jelas. Oke. Nggak terpancing buka kaca? Enggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil. Rombongan itu ada anak-anak kecil, Bung Refli. Jadi lalu kemudian ya akhirnya dia nggak lama keluar tol. Oh, dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, mohon maaf ngacungkan jari, dia keluar tol nggak lama. Setelah keluar itu tol di arah tol situ, antara tol Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Nah, jadi kalau dianggap taruh lah, mana ada orang mau perang bawa istri bawa cucu. Iya. Emang murni mau liburan. Dan saya tahu betul Laskar FPI itu tidak pernah bahkan dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, apalagi senjata api, yang katanya tembak-tembakan. Bib, ada satu klarifikasi sedikit Bib ya, sebelum Habib ngomong soal cinta negara dalam Islam itu. Kan sering disebut-sebut bahwa Habib pernah di waktu kejadian hari H itu dipepet mobil, kemudian dia buka kaca dan dia memberikan tanda jari yang jari tengah kurang ajar lah ya, kira-kira gitu. Itu ada ya memang ya? Ada memang. Jadi saya cerita kronologinya sedikit ya Bang Refli. Kejadiannya saat itu kan Ahad malam Senin. Kalau nggak salah kita keluar dari Sentul itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kita tujuan mau ke Kerawang. Ini yang perlu saya buka nih. Ke Kerawang itu kita ke villa. Jadi Habib Rizik itu suka pengajian dengan keluarga. Jadi beliau tuh ngajarkan bukan cuma ngajarkan umat juga, keluarga juga. Beliau nggak lupa menyisihkan waktu untuk pengajian sama keluarga. Jadi ke Kerawang itu untuk ke salah satu villa kampung turis yang ada di Kerawang, yang memang punya salah satu sahabat itu untuk liburan istirahat, karena beliau pulang dari Makkah belum istirahat tuh, maraton sampai masuk rumah sakit beliau butuh istirahat, pemulihan sekaligus pengajian internal keluarga. Karena internal keluarga cukup banyak kan, anak, cucu, mantu. Bergerak dari Sentul. Itu kurang lebih 8 mobil. 4 mobil Laskar yang ngawal, 4 mobil keluarga. Saya ingat waktu itu urutannya 1 di depan mobil Habib Rizik. Jadi paling depan sekali mobil Laskar, 2 mobil Habib Rizik, 3 mobil saya sama istri saya sama anak saya sama ada pembantu saat itu. Kemudian belakang lagi 2 belakang saya ini mobil, ada salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, Ustadz Hakim. Kemudian sama kakak ipar saya dengan suaminya dengan anaknya dengan pembantunya juga. Belakangnya lagi 3 mobil, 1 mobil Laskar yang nempel dengan rombongan 4 ini, 2 yang agak di belakang. Nah 2 ini yang akhirnya kejar-kejaran itu yang terpisah. Nah singkat cerita, ketika keluar dari Sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan. Karena kan dari Bogor ke arah Kerawang itu biasanya suka macet Bung Refli, apalagi di Cikunir itu kan lewat Lingkar Luar tuh. Nah, seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari di Sentul, karena ada mobil yang standby aja depan perumahan di Sentul itu. Karena perumahan Sentul ini Bung Refli baru, Habib Rizik itu nabung untuk nyicil itu untuk rumah pribadi. Jadi supaya kalau di Petamburan sudah terlalu banyak tamu, di Megamendung terlalu banyak tamu, beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama anak istri. Tidak untuk terima tamu, tidak terima tamu. Dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah, dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Dan lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu.
Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu, adik kakak beliau. Tapi keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kalau tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter di situ, berarti kan ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Nah, jadi kita keluar dari Sentul, saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari Senin. Ya, dini hari tanggal 7 ya. Iya. Saya ingat 7 ya itu ya. 7, karena itu ulang tahun pernikahan saya. Oh. Tanggal 7 Desember. Iya, dini hari. Jadi kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar jam 10 atau jam 11. Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari apa bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti. Plat-platnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Plat palsu semua. Plat-plat palsu ternyata setelah ada yang cek. Nah, itu aja sudah indikasi kan? Indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bung Refli. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat ya kita tanya baik-baik ada apa diikuti. Karena simpel. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam, siapa ini? Nah, kemudian begitu jalan kita kan kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ, itu kan lewat tol Cikunir apa kalau nggak salah ya. Pokoknya keluar tuh yang mau arah Lingkar Luar, kemudian lewat tol itu yang mau ke arah Nah, di tol itu tuh saya lupa persis titik di mana karena malam saya nggak perhatian, cepat juga posisi kita saat itu. Di tengah jalan tuh ada mobil yang agak mepet. Karena agak mepet kita berusaha lebih cepat dan ya ngotot-ngototan lah. Karena ada yang mau mepet kan, ini siapa? Begitu agak kita lebih cepat gitu, dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya ada tatonya. Nah, tapi mukanya saya lupa, saya nggak lihat jelas. Saya lupa karena itu malam, saya nggak perhatian mukanya, saya lupa persisnya. Kalau mobilnya apa waktu itu kira-kira? Pokoknya SUV ya, tapi nggak persis apa gitu ya. Saya nggak perhatikan warnanya karena posisi kita malam dan cepat. Warnanya pun saya lupa udah setahun lebih. Jadi yang begitu-begitu harus dituliskan, Bib. Saya kira itu udah dimuat Bung Elvi semua dalam buku putih. Dan saya udah sampaikan kronologi ini ke Komnas HAM. Waktu audiensi dengan Komnas HAM saya sampaikan kronologi ini. Saya sampaikan kronologi ini Komnas HAM dan kronologi ini juga dimuat oleh rilis yang disampaikan DPP FPI langsung saat itu. Yang berbarengan dengan konversinya. Tapi waktu dia buka kaca, Habib nggak terpancing buka kaca. Enggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil. Rombongan itu ada anak-anak kecil, Bung Refli. Jadi lalu kemudian akhirnya dia nggak lama keluar tol. Dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, ngacungkan jari, dia keluar tol nggak lama. Setelah itu keluar tol di arah tol situ, antara tol Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Saya lupa nama-nama jalan, saya nggak hafal soalnya Cikunir atau apalah itu. Yang jelas crossing mau ke arah Bekasi sana, antara Bogor Bekasi gitu ya. Kan kalau dari Jagorawi lewat Lingkar Luar itu, arah ke Lingkar Luar, ke Lingkar Luar. Jadi malam itu Bung Refli, kita isinya Habib Rizik bersama keluarga, Umi, anak-anak, 7 cucu beliau saat itu ikut semua. 7 baru cucunya saat itu. 7 cucu ikut. Saya ingat 7 betul. Anak saya 2, anak kakak ipar saya 5. Kemudian perempuan ikut putri beliau. Yang nggak ikut cuma Habib Muhammad dan istri. Kemudian beliau di Mega Mendung, ketua umum FPI yang saat ini, sama pengantin baru. Nggak ikut ke arah dia ikut dari Sentul tapi ke arah Jakarta. Dia nggak ikut sama kita ke arah Karawang. Jadi kalau dianggap taruhlah mana ada orang mau perang bawa istri bawa cucu. Emang murni mau liburan. Murni mau liburan. Dan saya tahu betul Laskar FPI itu tidak pernah bahkan dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, apalagi senjata api, katanya tembak-tembakan.
Saya tidak pernah lihat mereka megang senjata api seumur hidup saya nggak pernah melihat. Mereka lihat megang senjata api dan memang itu dilarang, dan saya yakin keyakinan saya betul mereka tidak megang senjata api. Dan bagi saya kronologi itu nggak masuk akal yang disebutkan. Sehingga ini masih banyak kejanggalan. Kita berharap insya Allah dengan izin Allah dan dengan karamahnya para syuhada, insya Allah mudah-mudahan ini akan terbongkar selebar-lebar insya Allah. Allah nggak tidur dengan caranya Allah, Bang Refli. Artinya yang tetap saja yang kita minta itu adalah kebenaran. Jadi kita tidak ingin melebih-lebihkan saudara sekalian, tapi sekali lagi jangan kemudian nyawa manusia itu dianggap murah di Republik Indonesia ini. Udah mati begitu aja, tidak ada keadilan bagi mereka ya. Jadi keadilan bagi mereka dan bagi keluarganya tentunya. Lalu ini terakhir ya ke soal KM50. Apa yang ingin Habib lakukan ya ke depan? Karena kan saya kalau mau frankly speaking ya, terus terang, ya sayang kita tidak gunakan momentum ini untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Kalau bahasa sono kan, wah nanti ditunggangin. Apa kita nggak menunggangi? Kita nuntut kebenaran dan keadilan sejak lama. Masalahnya kemarin itu kenapa kemudian senyap? Karena orang pada takut. Karena kan itu suasana tegang FPI dibubarkan, kami ditangkepi, petinggi-petingginya. Orang ngomong dibilang hoax ya kan? Udah kena Habib Bahar ngomong itu, kena. Edi Mulyadi secara tidak langsung juga kena gitu ya. Nah, apa yang ingin dilakukan? Ya saya kira saya teringat dulu dalam satu acara, dalam satu seminar yang ditayangkan, mantan Kapolri Tito Karnavian itu pernah mengatakan bahwasanya polisi itu bekerja juga atas dorongan opini publik. Jadi semakin kuat tekanan publik itu akan bergulir. Jadi ya saya berharap tentunya kita semua serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian dari ikhtiar zahir kita, ya publik umat jangan pernah berhenti untuk menyuarakan ini. Jangan pernah berhenti. Suarakan lewat parlemen kita, suarakan lewat kanal-kanal yang dibenarkan dalam hukum. Kita negara demokrasi, misalkan demonstrasi diperbolehkan, kemudian kita punya parlemen, kemudian kita juga ada kebebasan pers, kita juga ada kebebasan berpendapat, sampaikan di media-media, sampaikan apa adanya, sampaikan kebenaran. Jadi kemarin itu waktu acara 4.000 lilin di Taman Ismail Marzuki, sama sekali tidak ada petugas yang misalnya ribet gitu ya. Misalnya mau membubarkan atau apa, nanya izin dan lain sebagainya, nggak ada. Artinya sebenarnya yang begitu-begitu itu ya kadang-kadang sangat bergantung subjektivitas penegak hukum saja ya. Jadi kalau ada orang dibolehkan, ya yang lainnya dibolehkan juga. Iya betul, harusnya seperti itu Bang Refli. Dan kalau memang siapapun yang benar, harusnya kan nggak perlu takut. Kenapa ada rasa takut ketika ada yang bersuara? Kenapa seperti ada kesan dibungkam dan lain sebagainya? Berarti kan ini jadi timbul tanda tanya lagi ada sesuatu. Iya, kan pepatah lama kan sederhana, berani karena benar, takut karena salah, ya kan? Tapi tambahannya takut karena diancam ada juga. Karena kita manusia kan. Cuman kan pepatah itu kalau misalnya tidak ada potensi untuk diancam, kenapa presiden takut misalnya untuk membukanya, risih ya kan? Kenapa Menko Polhukam misalnya harus khawatir? Kan nggak perlu. Kan yang dicari adalah keadilan. Siapa yang terlibat? Silakan. Dalam kasus Brigadir J ini sudah 83 orang diperiksa. Di antara 83 orang itu puluhan orang yang sudah terlibat. Bayangkan. Saya bilang kalau 1-2 itu oknum, tapi kalau 480 itu udah gerombolan. Bayangkan, padahal hanya menutupi satu orang saja, kan itu juga momentum untuk perbaikan. Bagaimana dengan 6? Oke, Bib, closing statement untuk KM50 nih, Bib. Sebelum kita ngomong soal cinta tanah air yang Habib maksud itu apa? Iya, jadi closing statement terkait 50, sekali lagi saya ingatkan, Allah tidak tidur. Allah bersumpah, aku akan membalas orang-orang yang zalim. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, aku zalim kalau aku tidak membantu orang-orang yang dizalimi. Bahkan dalam hadis, jadi Allah sendiri mengatakan dirinya zalim kalau tidak membantu orang yang dizalimi. Iya, artinya Allah bersumpah, aku pasti bantu orang yang dizalimi. Konteks katanya seperti itu. Allah pasti bantu orang yang dizalimi. Allah itu gaya bahasa. Bahkan dalam hadis disebutkan da'watul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu Allah kabul. Dalam riwayat walaupun orangnya itu kafir.
Oke. Walaupun yang bukan soal kafirnya, tapi soal siapapun tidak boleh dizalimi. Karenanya saya ingatkan siapapun Anda, khususnya para pemimpin bangsa, siapapun yang punya wewenang di bangsa ini, yuk mari kita tegakkan keadilan. Buka selebar-lebarnya. Bayangkan kalau itu anak Anda, bayangkan kalau itu keluarga Anda, bayangkan kalau yang terbunuh adalah adik Anda atau kakak Anda. Bayangkan dan bayangkan mereka punya adik, mereka punya kakak, mereka punya keluarga, mereka punya orang-orang yang ditinggalkan. Mereka adalah anak-anak manusia, mereka adalah anak-anak yang cinta kepada tanah air. Maka sudah seyogyanya 6 syuhada ini diperjuangkan sampai ke akar-akar. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.